Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, Ibu pimpin berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, untuk presensi kehadiran, silakan nanti kalian klik hadir pada presensi PJJ di kelas masing-masing ya, nanti akan Ibu cek. Kemudian pada hari ini kita masih dalam bab 3, yaitu aljabar bagian yang keempat. Ibu akan melanjutkan materi aljabar dan ini adalah materi yang terakhir di bab 3 ya. Kemarin kita sudah belajar aljabar tentang yang penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada pagi hari ini untuk langkah pembelajaran dan penilaiannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, Ibu meminta kalian untuk membaca materi ya, materi hari ini yang bagian keempat. Setelah dibaca, dipahami, paham, kalian tulis materinya. Ya, tulis yang rapi, kemudian difoto dan kerjakan latihan soalnya. Dikirim paling lambat hari Kamis ya, tanggal 6 November 2020. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Nah, ini nanti Ibu menyampaikannya bentuk perkalian dan pembagian yang paling sederhana saja ya, biar cepat. Dan nanti kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan saja ke WA pribadi saya atau ke grup matematika yang sudah Ibu buat ya. Untuk apersepsinya itu masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu dasar dari aljabar. Kalian harus tahu apa itu suku, apa itu koefisien, kemudian variabel, konstanta, dan juga suku-suku sejenis ya. Materi yang sudah kalian pelajari itu ada kaitannya sama materi yang sekarang, jadi jangan dilupakan ya. Kita masuk ke perkalian bentuk aljabar. Nah, untuk membangun konsep tentang apa sih dan bagaimana sih pembagian atau perkalian bentuk aljabar ya, kalian amati masalah 3.3 di buku paket matematika halaman 216 sampai 216. Kalian baca permasalahan kontekstual di situ beserta alternatif penyelesaiannya ya. Jika sudah, sekarang kalian kembali ke PPT yang Ibu buat. Di sini Ibu akan menampilkan bentuk-bentuk aljabar yang pertama. Di sini ada 5 dikali X plus 10. Nah, di sini tidak ada tanda kali ya, tidak ada tanda kali, tidak ada titik. Nah, itu maksudnya dia dikali. Jadi 5 terus ada kayak jeda ataupun enggak ya. Langsung dalam kurung X plus 10 ini maksudnya dia dikali ya. 5 dikali X, 5X. 5 dikali 10, 50. Selesai ya. Hanya seperti itu. Jadi dari masing-masing suku itu kalian kalikan dengan angka yang ada di luar kurung ya. Tidak boleh hanya dikalikan bagian depannya saja. Karena ini ada 2 suku, maka suku pertama dan suku kedua semuanya dikalikan dengan angka 5 ya. Selanjutnya yang kedua, ada X plus 10 dikali X plus 3. Nah, ini caranya kalian kalikan X dikali X kuadrat, X dikali plus 3 plus 3X. X di 10 dikali X menjadi plus 10X. 10 dikali 3 menjadi 30. Nah, karena di sini 3X dan 10X adalah suku yang sejenis, maka dia bisa kita jumlahkan. 3X ditambah 10X yaitu 13X. Sehingga hasil perkalian X plus 10 dikali X plus 3 itu X kuadrat plus 13X plus 30 ya. Contoh lagi, ada X min 2 dikali X plus 7.
X dikali X, X kuadrat. Ya, ini kan dia aslinya X-nya pangkat 1, ini X pangkat 1. Ya, kalian harus mengingat sifat dari bilangan berpangkat. Ketika ada suatu bilangan, ya, dia bilangannya sama, maka pangkatnya ketika maksudnya ketika ada bilangan yang sama, dia mempunyai pangkat yang berbeda ataupun sama, dan dia dikalikan, maka nanti pangkatnya bisa dijumlahkan. Maka di sini 1 pangkat 1 ditambah pangkat 1 sama dengan pangkat 2. Ya. Selanjutnya X dikali 7 menjadi plus 7X. Min 2 dikali X menjadi min 2X. Min 2 dikali 7 menjadi negatif 14. Jadi ini minnya juga diikutkan, ya. Nah, karena yang bagian tengah ini sejenis, maka kita jumlahkan negatif 2X ditambah 7X, yaitu 5X. Maka hasil akhirnya X kuadrat plus 5X min 14. Contoh lagi yang terakhir, angkanya sama, 3X dikali 2X, 6X kuadrat. 3X dikali negatif 4 menjadi negatif 12X. Negatif 2 dikali 2X, negatif 4X. Negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan positif 8. Ya. Dan ini bisa disederhanakan menjadi 6X kuadrat min 16X plus 8. Nah ini ya, jadi diingat-ingat tentang bilangan berpangkat atau eksponen ketika ada A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Contohnya ini ya, jadi bilangannya harus sama. Kalau bilangannya sama, pangkatnya bisa dijumlahkan ya. Ini saya menggunakan variabel, menggunakan huruf-hurufnya juga harus sama ya. Hurufnya juga harus sama. Ini pangkatnya 1, maka menjadi pangkat 2. Ini pangkat 2 dengan pangkat 3 dijumlahkan jadi pangkat 5 ya. Begitu. Jadi secara umum hasil perkalian bentuk aljabar X plus A dikali X plus B mengikuti proses berikut ini ya. Jadi langkahnya ini dikalikan, yang belakang juga dikalikan ya. Ini secara umumnya. Oke. Kita lanjut lagi bentuk aljabar perkalian yang kedua. Nah, kalau dia seperti ini ya, khusus ini. Ketika ada X min 3 dikali X plus 3, kalian perhatikan bahwa suku aljabar yang depan sama yang belakang itu hanya berbeda tanda plus minnya. Ya, di sini suku pertamanya X, ini juga X. Di sini suku keduanya 3, ini juga 3. Cuma berbedanya ini min, ini plus. Ya, maka nanti untuk perkaliannya proses sama seperti yang sebelumnya. Cuma ketika dia disederhanakan, maka hasilnya menjadi 2 suku seperti ini, X kuadrat min 9. Ya, kenapa? Karena min 3X ditambah 3X itu habis. Ya, habis atau 0, dan 0 tidak perlu kita tuliskan, sehingga penyederhanaan dari perkalian X min 3 dikali X plus 3 itu menjadi X kuadrat min 9. Contoh yang kedua, ini juga sama, 3X, ini 3X, ini 2, ini 2 ya, yang depan min, yang belakang plus. Ini kalau dibalik misalkan yang depan plus, yang belakang min, sama saja ya, sama saja, tidak berpengaruh ya. Yang namanya perkalian itu kan dia mempunyai sifat komutatif ya, mau dibolak-balik hasilnya tetap sama. Contoh 2 kali 3 dengan 3 dikali 2 itu hasilnya sama, yaitu sama-sama 6. Jadi kalau kalian nanti kalau tandanya berbeda atau kalian mau mengalikannya tidak sama seperti langkah saya, itu tidak masalah ya, yang penting prosesnya sama seperti ini ya. Begitu. Nah ini 3X kuadrat, kita lihat endingnya menjadi 9X kuadrat. 9 itu dari bilangan kuadrat 3 dikuadratkan menjadi 9, X dikuadratkan menjadi X kuadrat, 2 dikuadratkan menjadi 4. Dan ini tandanya min ya.
min. Ini aslinya juga ada 1 x kuadrat. Nah, karena koefisien 1 itu boleh enggak ditulis, maka cukup kita tuliskan seperti ini aja. Oke? Ya, begitu. Yang terakhir ini. Yang depan 6x, yang belakang 2y. Maka hasil akhirnya 6 dikuadratkan maka 36, x dikuadratkan menjadi x kuadrat, 2 dikuadratkan 4, y dikuadratkan ya y kuadrat. Nanti di sini min ya. Jadi ini selalu min. Syaratnya ketika kalian menjumpai ada suku aljabar yang depan belakangnya itu sama, tapi dia berbeda bagian operasinya, cuma berbeda plus sama minnya aja. Oke. Nah, secara umum ya, ketika ada perkalian AX min B dikali AX plus B, maka prosesnya menjadi seperti ini ya. A kuadrat X kuadrat min B kuadrat. Kalau ini B nya ada, setelah B ada variabel Y, ini juga ada variabel Y, maka di sini B kuadrat Y kuadrat. Tinggal menyesuaikan saja. Oke, mudah ya. Next kita ke pembagian bentuk aljabar. Untuk konsepnya kalian baca masalah 3.4 di buku paket halaman 225. Nah, untuk contohnya Ibu memberikan 2 contoh di sini. Contoh yang pertama, ketika ada 8x kuadrat plus 4x min 16 dibagi oleh 4. Nah, bagaimana cara membaginya? Nah, kalian lihat aja masing-masing koefisien atau masing-masing angka ya, koefisien dan konstanta berarti ini. 8 dibagi 4, 2. 4 dibagi 4, 1. Negatif 16 bagi 4, negatif 4. Selesai ya, seperti itu. Dan ini 1 itu kan tidak perlu ditulis, maka cukup saya tuliskan variabel X ya. Next kita ke contoh soal berikutnya. Kalau seperti ini, 2x kuadrat plus 3x min 4 dibagi oleh x plus 3. Nah, ini menggunakan cara porogapet ya, porogapet yang telah kalian pelajari di SD. Dan untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat alternatif penyelesaiannya di buku paket matematika halaman 230 di bagian contoh 3.14 ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Begitu. Untuk latihan soalnya kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti di 4 soal yang saya berikan di sini ya. Cukup 4 soal saja. Semoga kalian bisa memahami, mencermati apa yang sudah Ibu sampaikan, sehingga kalau ini kalian bisa mengerjakan berarti kalian sudah paham, insya Allah ya. Begitu. Terima kasih. Apabila ada salah kata Ibu minta maaf, dan apabila ada pertanyaan Ibu persilakan untuk bertanya di WhatsApp pribadi atau grup ya. Ibu akan lebih senang kalau ada yang mau bertanya biar lebih paham, atau mungkin Google Meeting juga boleh ya. Terima kasih, saya akhiri. Sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.